Mata kuliah Hukum Lingkungan diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang berada di semester 5 program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Rencana pembelajaran semester RPS menyebutkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ini adalah setelah mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah Hukum Lingkungan, mahasiswa mampu menganalisa perkembangan hukum lingkungan global, internasional, regional, maupun Indonesia di masa sekarang dan mendatang, serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mata kuliah ini sendiri memiliki 14 sub CPMK. Salah satu sub CPMK 8 yaitu mampu menjelaskan etika lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Video pembelajaran ini diambil di Desa Binaan Fakultas Hukum USU, Kabupaten Deli Serdang yang memperlihatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan hidup berkelanjutan. Katanya desa itu tempat yang bersih, tapi yang aku lihat justru sebaliknya. Orang pikir ini cuma sampah, tapi bagiku ini masalah yang bisa diubah jadi solusi. Kak, lagi ngapain kau? Dina, buat kaget aja kamu. Ini nih, aku lagi nyari cara buat ngolah sampah. Aku rasa sampah bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan menghasilkan tentunya. Oh, bener kamu Kak. Pasti sampah bisa diolah lebih bermanfaat daripada dibuang, apalagi buangnya sembarangan. Aku kesel banget tahu ngelihat desa kita ini. Lihat deh, sampahnya di mana-mana. Menurut kamu kita harus ngapain untuk mengurangi sampah yang ada di desa kita? Bagaimana kalau kita olah saja? Aku setuju. Tapi kamu tahu gak cara milah-milah sampah apa saja? Dari yang aku baca, sampah terbagi menjadi 5 jenis. Apa aja itu? Yang pertama, sampah organik, sampah gaun ulang, dan sampah lainnya. Sampah lainnya apa aja? Sampah lainnya adalah sampah yang tidak digolongkan oleh apapun. Emang kamu pandai ngolahnya? Tenang, serahkan saja padaku. Ya Bu, sampah jangan dibuang sembarangan dong Bu. Daripada sampahnya dibuang sembarangan, mending disilah aja. Bisa menghasilkan uang loh Bu. Ngapain repot-repot, saya juga sudah biasa. Bu, biasa belum tentu benar loh Bu. Tahu apa kamu? Saya lebih tua dari kamu. Pak, Ya Raka, ini yang kemarin. kalau pupuknya ini bagus, saya benar-benar nggak mau beli yang mahal-mahal. Ya Pak, coba aja dulu.
Nanti kalau mau beli lagi hubungi saya aja. Siap. Semoga aja ya apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita dan warga desa sini. Semoga aja. Dina, popok kalian kemarin masih ada? Emang kenapa Pak? Popok kalian kemarin bermanfaat dan harganya murah. Oh bagusnya kalau itu bisa kami beri kembali. Ada apa nih kalian rawi-rawi? Jadi gini Pak, mereka jual kuku harganya murah, tindak manjur. Sekarang kalian jual kuku ya? Ya Pak, sekarang kami ngolah sampah menjadi pupuk untuk mengurangi sampah yang ada di masyarakat. Wah, ide kalian bagus tuh. Minggu depan kita adain sosialisasi dan ide kalian siap saya dukung. Pak, terima kasih Pak. Kok di sini banyak kali ya sampahnya? Enggak, di desa ini kan ada bank sampah. Oh iya, aku baru tahu. Gimana kalau kita lihat bank sampahnya bareng-bareng? Ayo. Ini sampahmu kan, Mi? Bukan. Aku nengok tadi kamu yang buang. Nggak ada. Kalian kenapa berantem? Aku dengar kalian tadi mau buang sampah di sungai ya? Iya. Bagusan kita lihat bank sampah bareng-bareng aja. Ayo. Awas. Pinggir. Dari sampah jorok siapa yang buang? Bajumu. Ini sampah siapa, weh? Iya, itu sampah siapa? Iya, ini kayaknya harus dibawa ke bank sampah nih. Iya. Jangan lewat. Jangan aus. Mas, ini sedih kali. Iya, sedih kali. Makanya kita harus melihat bank sampah yang aslinya. Weh, bank sampah itu apa sih, weh? Makanya biar kita tahu bank sampah, kita langsung ke bank sampahnya aja sama-sama. Ayo. Ini loh guys, tempat pemilahan sampahnya. Oh, ini. Mau? Jangan bisu. Ini loh bundaku yang bakalan ngajarin pemilahan sampah. Oh, ini. Ya, anak-anak, ini adalah tempat pengumpulan sampah kita dan kita akan mengenali beberapa jenis sampah. Ya, kebetulan ini sudah kita pilah. Di hadapan kalian ada sampah jenis yang namanya sampah kardus. Ya, sampah kardus ini dia. Kalian bisa ambil dari ini bekas kemasan air minum, ya, yang biasa kalian beli waktu jajan. Dan ini sampah kemasan dari bekas telur, ya, ini papan telur, harganya berbeda. Nah, antara ini dengan ini berbeda. Kalau itu dihitung kilo, yang ini dihitung papan. Nah, sebagai sampah plastik, yang pertama kita lihat sampah plastik yang jenis air kemasan apapun, termasuk air mineral, ya. Ya Allah. Ini berikutnya ya, sampah berbagai kemasan plastik ya. Yang ini bekas air mineral ya. Air kemasan jangan dibuang ya, setelah habis jangan dibuang karena ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan sampah plastik berikutnya yang ini ya. Kalau ini sama, ini juga sama, tapi yang ini berbeda. Ya, kategorikan sebagai sampah plastik air kemasan air mineral, tapi ini berbagai sampah plastik ya. Ini kalian lihat ya, ada warna yang tidak bisa kita bersihkan karena memang sudah melekat. Ini
Kemudian ini kalian juga lihat ya. Nah, ini setelah dibersihkan seperti ini. Ini air kemasan gelas. Berbeda dengan yang tadi. Harganya lebih mahal yang botol. Kemudian kita akan mengenal sampah berikut. Berbagai jenis. Nah, ini kecil tapi banyak sekali jenisnya. Ini kalian kenal? Iya. Ini tutup botol kemasan ya. Tutup botol kemasan dipisah dari yang botol kemasan yang seperti. Secara harga dia sama tapi harus dipisah. Kalau tidak dipisah nanti harganya akan jatuh lebih murah. Ya, jangan dibuang termasuk denia. Tapi dia disatukan menjadi sampah kaleng. Ya. Kemudian ada bekas ini. Kompor mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai lagi. Ini termasuk golongan sampah besi. Ya, ini besi. Sarden ya, juga jangan dibuang karena laku untuk dijual, termasuk yang ini. Tapi ini berbeda, lebih tipis, harganya sangat mahal yang ini. Ini bisa mencapai 15-16 ribu loh ya. Nah, makanya dipisah walaupun dikit. Kemudian ada sampah-sampah lagi. Ingat, sampah kaca belum bisa diterima oleh agen sampah kita ya. Jadi duplex ya, duplex juga laku dijual. Nah, ini merupakan kemasan dari kalian jajan ya. Nah, ini juga dikumpul karena laku untuk dijual, termasuk bekas-bekas roti dan lainnya. Sedangkan yang lain yang seperti ini Abi yang bawa ya dia. Ini bekas pengharum laundry ya. Ini juga laku untuk dijual. Jadi ada beberapa jenis sampah di sini ya. Kita bisa hitung. Ada 1 kartun, ada 2 papan telur, kemudian ada 3 ya. Ada 4 yang ini. Oke. Ada 5. Ada 6. Ada 7, ada 8 ya, ada 9 karena ini duplex, dan satu lagi adalah sampah kertas. Kebetulan kita letak di depan karena di sini kan bisa kena hujan. Sampah kertas dari buku-buku bekas. Masa liburan kan, naik kelas kan, dan ternyata menyisakan buku-buku yang sudah habis dan tidak bisa dipakai kembali. Nah, Sampah itu apa sih, Bu? pertanyaannya bagus sekali, Abi. Bank sampah itu apa ya? Pernah dengar kata bank? 3. Pernah. Bank itu adalah tempat bertransaksi keuangan. Jadi merupakan lembaga keuangan. Begitupun bank sampah. Kenapa disebut bank sampah? Karena sampah-sampah yang sudah dipilah akan menghasilkan uang dan bisa ditabung kembali, maka disitulah bertransaksi keuangan ya. Artinya bank sampah itu adalah tempat ya, tempat mengkoleksi atau mengumpulkan sampah-sampah, kemudian dipilah dan menghasilkan yang namanya uang. Maka disebutnya dia namanya bank sampah. Jadi jangan dibilang nanti bank sampah itu tempat ngumpulnya semua sampah yang tidak berguna. Jadi bank sampah itu berbeda dengan yang namanya tempat sampah. Bank sampah itu adalah tempat di mana mengumpulkan barang-barang bekas yang tidak sudah dipakai lagi, kemudian dipilah. Setelah dipilah, maka dia akan dijual dan menghasilkan uang kembali. Oh, jadi tahu bank sampah itu apa. Oke, dan kembali. Oke.
Berarti kita sekarang nggak boleh buang sampah yang berharga atau yang masih bisa dipakai langsung ke sungai atau ke tempat-tempat sampah lainnya. Iya. Ternyata sampah yang kita kira tidak berguna masih bisa dijual lagi. Mulai dari nol, kini nol menjadi angka yang bernilai. Dengan pendekatan Getsi, kami percaya dapat merubah semuanya. Semua bersemangat dan semua bahagia. Aku paham, sampah terpilah organik dan anorganik. Selain pengomposan, organik dapat dikelola melalui budidaya maggot. Sedangkan anorganik bisa menghasilkan nilai ekonomi sesuai jenis material sampah. Dan sampah bukanlah akhir, ia adalah awal untuk harapan baru.